pembelajaran online ya, masih tentang talent management system ya, bagaimana mengembangkan top talent ya. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana mengidentifikasi posisi-posisi kritikal. Karena saya lagi ingat tidak semua posisi itu dilahirkan dengan bobot yang sama. Ada posisi-posisi yang lebih penting bagi perusahaan Anda dibanding posisi lainnya. Setelah itu Anda juga kemudian tadi bicara mengenai bagaimana mengidentifikasi top talent. Jadi mengidentifikasi orang-orangnya. Ya, nah setelah ketemu dengan melakukan berbagai instrumen tadi, ketemu orangnya misalnya ada 10 kandidat yang akan dikembangkan. Nah di langkah berikutnya ini ya Anda melakukan ini Mas. Ya, di slide berikutnya saya tunjukkan tahapan pengembangan talents. Ya. Jadi Anda mencoba menyusun talent development plan. Jadi nomor 1 penyusunan program pengembangan untuk potential talents atau top talents dan fokus pada implementasi serta follow up. Ini kunci nih Mas ya. Jadi inilah yang namanya talent management development program, itu kuncinya di sini. Jadi setelah Anda mengidentifikasi posisi penting gitu ya. Misalnya katakanlah tadi kembali ke contoh rumah makan, posisi kuncinya adalah koki ya, bukan kasir ya, bukan waiter, bukan pramusaji gitu ya. Bukan manajer keuangannya gitu ya. Nah, setelah posisinya kunci ketemu koki misalnya, yang tahapan kedua tadi kan kita milih orangnya. Misalnya dari 20 koki itu yang mau dikembangkan berapa ya? Ternyata yang potensial dikembangkan menjadi future leader itu dari 20 koki itu mungkin cuma 10. Ya sudah 10 kokinya diambil. Bukan diambil ya, ditentukan, diputuskan sebagai top talent. Dan kepada 10 koki inilah kemudian disusun program pengembangannya Mas, supaya kelak dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan 10 koki ini akan menjadi kelas dunia semua. Itu, that's it. Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian harus diumumkan? Ya ini sering pertanyaan yang muncul. Apakah kemudian orang-orang yang terpilih menjadi talent itu, top talent itu harus diumumkan? Menurut saya sih mungkin sebaiknya ya dirahasiakan ya, confidential, karena ini kadang-kadang kalau diumumkan secara terbuka malah mengundang kontroversi ya. Jadi sebaiknya ya yang dipanggil 10 orangnya tadi, 10 kandidatnya tadi, top talentnya dipanggil sama atasannya ya, dikasih tahu bahwa 10 orang terima kasih Bapak Ibu-ibu, Anda sudah terpilih 10 top talent yang akan kita kembangkan. Ya. Bahwa nanti talent-talentnya itu ngomong secara informal dengan teman-temannya itu another story ya, tapi intinya sebagai pengelola HRD Anda tidak mengumumkan secara formal. Bahwa ini loh ada 10 orang yang kita siapkan sebagai future leader, tidak perlu ya. Kita cukup memanggil 10 orang tadi ya, 10 orang calon-calon pemimpin masa depan ya. Tergantung posisinya di kantor Anda saya tidak tahu ya. Tadi saya ngasih contoh 10 koki ya. Atau kalau di Apple misalnya desainer topnya ya. Kalau di perusahaan Anda mungkin 20 orang, mungkin 10 orang, dan 10 orangnya tidak di posisi yang sama ya. Mungkin kalau Anda katakanlah perusahaannya, katakanlah misalnya perusahaan manufacturing gitu ya. Ya mungkin top talentnya ada wakil dari produksi, ada wakil dari maintenance, ada wakil dari product development, ada wakil dari sales, ada wakil dari marketing gitu ya. Itu posisi-posisi kunci dalam perusahaan manufacturing Mas, yang jualan gitu ya. Nah 10 orangnya itu kemudian dipanggil dengan atasannya juga, dikasih tahu bahwa Anda selamat, Anda terpilih sebagai top talent development program gitu ya. Di mana kepada top talent ini kita akan kembangkan serangkaian program supaya top talent 10 orang ini menjadi makin akseleratif. Apa tujuannya? Supaya kelak mereka bisa menjadi manajer-manajer yang unggul. Baik di posisi yang sekarang ataupun di posisi nanti ketika dia akan dipromosikan gitu ya. Akan dipromosikan ke jalur yang lebih tinggi. Nanti saya akan ceritakan juga ya jalur promosinya seperti apa, maksudnya succession planning-nya. Jadi intinya adalah kita panggil itu tadi 10 orang, kita jelaskan bahwa Anda terpilih menjadi anggota atau katakanlah project dari Top Talent Development Plan, di mana durasi development plan-nya itu ya tergantung kebijakan perusahaan Anda, bisa 12 bulan, bisa 18 bulan, bisa 24 bulan gitu.
Di mana setelah proyek itu selesai, misalnya si orang ini siap untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Jadi tugas Anda ada dua. Yang pertama menyiapkan programnya dan mengimplementasikannya, itu tidak mudah, itu berdarah-darah juga. Yang kedua, nanti juga Anda sudah menyiapkan posisi kosong untuk mereka. Anda memproyeksikan posisi orang-orang ini apa. Ya, jangan setelah nanti 24 bulan project Top Talent Development Plan-nya selesai, misalnya tidak jadi dipromosikan atau tidak ada posisi kosong untuk menampung pertumbuhan karir mereka. Gitu. Itu juga kurang pas. Jadi artinya kalaupun tidak posisi kosong yang lebih tinggi, ya paling tidak job enrichment gitu ya, pengembangan. Itu penting Mas, supaya mereka terus termotivasi, itu bagian dari retention juga. Jangan setelah mereka kemudian Anda kembangkan selama 12 bulan, dipantau terus, setelah 12 bulan selesai ya mereka selayaknya diberi posisi baru yang lebih tinggi responsibilities-nya. Yang lebih tinggi juga mungkin gajinya gitu ya, karena posisinya lebih tinggi. Jadi talent management itu dikaitkan juga dengan career planning ya, dengan career management. Ya. Anda nanti bisa lihat juga di modul saya mengenai HR management bagian career planning ada. Jadi setelah ketemu 10 orangnya, Anda kembangkan, kemudian durasinya berapa bulan, dan kemudian Anda bahkan sudah siap dengan kebijakan setelah proses pengembangannya selesai, orang ini akan ditempatkan di mana. Ya. Dengan catatan bahwa selama program pengembangan itu kandidatnya semua berhasil menyelesaikan semua tugas pengembangannya misalnya. Ya. Nah, apa tugas-tugas pengembangannya itu? Apa program-program pengembangannya itu? Ini juga bukan hal yang mudah. Jadi Anda selama 12 bulan harus mendesain 12 bulan atau 18 bulan atau 24 bulan mendesain program pengembangan yang cocok untuk 10 kandidat ini. Dan tidak hanya mendesain, menulis judulnya, tapi mengeksekusinya dan memantaunya. Itu berdarah-darah. Anda punya energi nggak? Anda punya resource nggak? Ya, boro-boro menyusun program pengembangan top talent, ya, boro-boro mengimplementasikan, menyusun aja belum ada Pak misalnya. Itulah tadi saya mengatakan bahwa Anda harus prioritas. Ya, ketemulah 10, tidak 100 orang. 10 orang aja mungkin Anda kewalahan, apalagi ngurus 100 orang development plan-nya. Itu overwhelm Anda. Ya, jadi Anda harus mencoba menyusun program pengembangannya itu untuk 10 kandidat, let's say tadi ya ilustrasinya. Apa saja selama 12 bulan itu atau 24 bulan. Anda tentukanlah prosesnya. Anda yang menentukan kebijakannya. Nah, misalnya katakanlah Anda sudah menyusun durasinya 18 bulan. Anda isi itu tiap bulannya mau ngapain tuh 10 kandidat top talent tadi, mau ngapain. Nah, ini saya mau ngapainnya, saya contohkan ini di slide berikutnya ini. Ya, ada jenis-jenis pengembangan talent. Misalnya yang pertama pengkayaan pekerjaannya ya. Jadi pengembangan itu tidak hanya training Mas ya Mbak-mbak ya. Salah kalau Anda mengasumsikan pengembangan itu hanya training, seminar itu salah besar. Jadi bisa macam-macam ini pengkayaan pekerjaan atau on the job development atau special assignment ini yang paling bagus sebenarnya ya. Mentorship, baru pelatihan atau lokakarya atau seminar, atau bahkan dirotasi ya, ke cabang lain, ke posisi lain sebagai bagian dari program pengembangan, atau action based learning ya, artinya mirip on the job training ini ya, mirip on the job training ya, studi literatur ya, baca-baca Google gitu ya, atau cross training ya, orang marketing di training mengenai SDM, orang SDM di training mengenai finance, orang finance di training mengenai marketing, itu cross training namanya. Ya, jadi program pengembangannya macam-macam Mas, tidak hanya training, bisa ada special assignment, bisa ada mengenai seminar atau bisa juga action based learning. Ya, jadi itu Mas, Mbak-mbak ya. Jadi 10 kandidat itu Anda susun itu program pengembangannya. Misalnya si A melakukan on the job training pada bulan sekian. Kemudian pada bulan sekian harus melakukan special assignment.
Untuk kandidat B misalnya pada bulan sekian harus melakukan mentoring, siapa mentornya. Kemudian pada bulan sekian dia harus melakukan pengkayaan pekerjaan, tugas-tugasnya ditambah. Yang kandidat C misalnya dikirim training, ya. Setelah dikirim training dia harus melakukan on the job training juga. Setelah itu dia juga harus ikut cross training. Setelah itu dikasih special assignment. Ya, so itulah ya. Jadi nanti saya kasih contohnya aja, program-program pengembangannya ya. Jadi Anda menyusun program pengembangan yang jitu untuk masing-masing kandidat yang top talent tadi, 10 orang top talent tadi. Bukan hanya judulnya, bukan hanya jenisnya, tapi juga durasinya dan ekspektasinya. Misalnya kalau katakanlah dia dikasih tugas special assignment ya, sebagai seorang ketua tim Project X misalnya. Ya, ekspektasinya Project X-nya berhasil dengan sukses sesuai dengan timeline gitu ya. Atau dia dikirim untuk melakukan mentoringship ya, ada schedule-nya, dia tiap bulan harus melakukan mentoring dengan atasannya atau dengan direktur. Konten mentornya seperti apa, Anda bikin panduan mentoringnya. Itu pekerjaan raksasa, ya, pekerjaan yang tidak mudah. Dan kemudian Anda harus pantau semua itu 10 orangnya. Sudah dilakukan belum apa, ekspektasinya sudah ketemu belum. Orangnya tekun nggak melakukan penugasan-penugasan. Orangnya tekun nggak melakukan training gitu. Nanti tiap 6 bulan direview, dipantau progresnya, dan kemudian 12 bulan direview lagi. Dan kemudian setelah 18 bulan dilihat dari 10 kandidat itu mana yang paling excellent melakukan semua proses pengembangan. Misalnya dari 10 kandidat itu masing-masing satu kandidat melakukan 4 jenis program pengembangan ya, dari macam-macam tadi ya. Pilihannya 4. 4-4-nya itu sudah bisa dilakukan semua belum? Dengan excellent atau tidak? Karena apa? Karena hasil dari pelaksanaan program-program pengembangan juga akan menentukan apakah si top talent ini juga nantinya akan dipromosikan atau tidak. Misalnya dia sudah di screen assessment center, lolos, KPI-nya bagus, masuk program top talent, dikasih program pengembangan selama 18 bulan. Ternyata selama 18 bulan itu banyak kendala, kemudian dianya tidak serius melakukan tugas-tugas pengembangannya misalnya ya. Sehingga hasilnya tidak maksimal ya, sudah, dia pada bulan 18 itu mungkin bisa di-extend lagi ya. Karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi ya, program pengembangan yang sudah kita susun tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang namanya talent management proses mas ya, yang melelahkan ya. Dan di Indonesia jarang itu perusahaan yang sampai bisa menyusun seperti itu ya. Hanya ada 1-2 klien saya yang sungguh-sungguh melakukan itu ya. Dia menyusun, punya top talent, kami punya 10 top talent Pak Yudi ya. Ini program pengembangannya masing-masing talent selama 18 bulan. Dan tiap 3 bulan kita monitor. Jadi ada orang yang dedikasi khusus melakukan monitoring top talent development tadi, keliling ke 10 kandidatnya tadi, tiap bulan atau bahkan 2 minggu sekali keliling. Nah di perusahaan Anda dilakukan seperti itu tidak? Ya. Menurut pengamatan saya masih jarang ya perusahaan di Indonesia melakukan proses talent development plan dengan sungguh-sungguh seperti itu, dengan sistematis ya. Masih sangat jarang. Karena itu memang butuh energi, butuh pemikiran, dan butuh kemampuan Anda meyakinkan atasan, meyakinkan rekan kerja yang lain, Anda koordinasi. Gitu ya. Tapi itu tugas yang paling penting dari seorang manajer HRD sebenarnya. Sayangnya manajer HRD memang kadang-kadang tidak melakukan itu dengan total, dengan totalitas. Sehingga hasilnya belum optimal. Gitu. Nah nanti kita dalam slide berikutnya akan memberikan contoh ya mengenai program talent development-nya seperti apa dan contoh matriks pengembangannya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.